Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ahli baitihi wasallim. Amma ba'du. Para pemirsa yang budiman, siang hari ini kami berada di makom Eyang Syekh Haji Abdul Jabbar, Cibiuk, Gunung Haruman, Limbangan, Garut. Makom beliau sebelah sana, dan di situ naik lagi ke sebelah kanan sedikit adalah makam Eyang Wali atau Syekh Ja'far Siddiq radhiyallahu anhu, dan ada beberapa makam lagi. Wallahu a'lam. Saya mendapat kabar atau riwayat bahwa Eyang Wali itu atau Syekh Ja'far Siddiq yang sebelah sana, makbarahnya adalah teman seperjuangan 3 serangkai bersama Syekh Abdul Muhyi Guha Saparwadi Pamijahan, Tasikmalaya, dan Syekh Maulana Mansur Cikaduen, Pandeglang, Banten. Konon ketika 3 serangkai ini pulang menuntut ilmunya dari kota suci Mekah, Saudi Arabia, masing-masing menggunakan jalan atau cara yang berbeda, yaitu Syekh Maulana Mansur Cikaduen Pandeglang, Banten, melalui jalan laut, sehingga beliau muncul di Banten itu dari dalam tanah, ya, bersama air, yang kemudian ditutup oleh beliau dengan Al-Quran yang sampai saat ini terkenal ada namanya batu Quran, karena Quran yang dipakai menutup air itu menjadi batu dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu namanya karomah para wali. Jadi kita harus percaya, ya, kalau bagi calon nabi atau rasul itu hal-hal yang di luar logika atau aneh itu disebutnya irhas. Nah, kalau di para nabi, para rasul itu namanya mukjizat. Nah, kalau di para wali, para kekasihnya Allah atau orang-orang soleh itu namanya karomah, ya, kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bagi orang beriman biasa, ahli ibadah, itu namanya maunah, pertolongan dari Allah Ta'ala. Nah, kalau melalui media benda atau barang itu namanya barokah dan hasyiah. Nah, ada juga yang merupakan anugerah Allah tetapi disertai dengan murkanya, itu disebut istidraj, ya, seperti sihir. Banyak orang-orang yang sakti mandraguna tapi mereka jauh dari agama, ya bisa dikatakanlah orang-orang tidak beriman kepada Allah, ya, bahkan mereka menyembah selain Allah, musyrik, ya, menyekutukan Allah. Lebih-lebih kalau mereka itu memohon pertolongan kepada iblis atau setan, bisa dikatakan bersekutu dengan mereka. Itu namanya istidraj, pemberian dari Allah yang disertai dengan murkanya, dan tentu itu berpotensi nantinya mendapat azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang kita cari itu jangan yang demikian, ya, tetapi semata-mata kita mencari barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui karomahnya para wali, para ulama, orang-orang soleh, ahli ibadah, ya, apalagi mukjizatnya para nabi, para rasul, terutama nabi kita tercinta, pemimpin seluruh para nabi, ya, rasul terunggul, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sedangkan Syekh Abdul Muhyi Pamijahan konon pulang dari tanah suci Mekahnya itu melalui jalur menerobos bumi, ya,
menerobos bumi, sehingga kalau kita berziarah ke Guha Saparwadi, makam beliau di Pamijahan itu ada di sana guha itu beberapa lobang jalur. Ada jalur ke Mekah, ada jalur ke Surabaya, ada jalur ke Cirebon. Itu wallahu alam ya. Karena belum ada testimoni orang yang sengaja menelusuri apakah betul sampai ke sana atau tidak. Tetapi sepertinya tidak bisa ya untuk dibuktikan secara dohir, karena hal itu adalah tadi itu karomah, kemuliaan dari Allah. Bisa saja Syekh Abdul Muhyi Pamijana itu melewati lubang yang ada di Gua Saparwadinya itu ke arah Cirebon, ke arah Surabaya, padahal beliau hanya masuk ke situ. Selanjutnya beliau dengan izin Allah, wali itu diberi kemampuan untuk matwiyatul makan wa zaman. Jadi bisa melipat tempat dan waktu ya. Sehingga kenapa ada disebut dengan ilmu rasjleg atau ajian rasjleg. Ya begitu ras ingat ke Mekah, jleg ada di Mekah. Ya, ingat ke Madinah, ada di Madinah. Kemana saja para wali itu sangat mudah karena diberi kemuliaan oleh Allah, diberi anugerah, tentu dengan izin Allah, kekuasaan Allah. Ini bukan kekuasaan walinya. Kalau walinya sama dengan kita makhluk yang tidak ada daya dan upaya. Tapi karena mustajabnya doa, para wali itu saking sudah bersih dari dosanya, saking sudah dekatnya kepada Allah, sehingga apa yang dimintanya itu langsung dikabulkan Allah. Ya, maka ketika para wali itu minta, ya Allah, seperti Syekh Khalil Bangkalan, ya Allah saya mau ke Mekah naik pelepah kelapa, nah itu bisa langsung sampai ke sana. Syekh Nawawi Banten berjalan di atas air atau napak sancang namanya ya. Nah begitupun Syekh Abdul Muhyi Pamijahan, mungkin beliau berdoa kepada Allah di tempat itu untuk ke Mekah, akhirnya diketahui orang, oh jalan sana gitu kan, untuk ke Surabaya, untuk ke Cirebon, seperti itu juga. Jadi melipat tempat yang jauh menjadi dekat, melipat waktu yang lama menjadi sebentar, atau sebaliknya, itu kehendak Allah SWT, kekuasaan Allah Ta'ala yang diberikan kepada para walinya. Sehingga jangan aneh kalau ada ya, seperti salah satu guru saya, Allah yarham, Abuya Muhammad Dimyati Cidahu Pandeglang Banten ya, beliau al-alif billah, bahkan beliau itu waliun min auliyaillah. Konon setiap malam Jumat itu beliau berziarah ke Baghdad, ke Irak, ke makam Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Qadasasirah ya. Nah, coba kalau ditempuh secara dohir ya, dari Indonesia ke Baghdad ke Irak itu berapa jam, jaraknya berapa lama, tapi beliau setiap malam Jumat ada di sana ya. Kadang-kadang para wali itu ada yang sholatnya di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi, padahal beliau diketahui ada di rumah di Indonesia, yaitu kehendak Allah SWT. Jadi kalau sudah dilarikan kepada biqodoin wa qadarin minallah, atau kudrat iradat Allah dan masyiah Allah, tidak ada satupun hil yang mustahil ya. Artinya pasti itu bisa dengan mudah ya terjadi. Nah, kita harus melihat ke sana tentang hal-hal yang di luar nalar yang terjadi kepada orang-orang istimewa seperti para wali Allah itu. Nah, sedangkan beliau ini, Syekh Ja'far Siddiq ini atau Ayang Wali ini, konon pulang dari tanah suci Mekahnya itu lewat udara. Jadi terbang beliau itu. Ya. Kalau tadi Syekh Maulana Mansur lewat laut, keluar air batu Quran di Banten. Kalau Syekh Abdul Muhyi lewat bumi ya, nerobos tanah, sehingga banyak guha di Pamijahan. Dan kenapa dilarang merokok di area ya dekat makamnya Syekh Abdul Muhyi dan guanya itu, karena konon dulu itu beliau merokok menghilangkan mungkin dingin atau gimana, tahu-tahu jadi gelap katanya ya, menjadi gelap. Maka ada wasiat mungkin dari beliau, jangan merokok di area makam beliau dan guanya. Nah, kalau Syekh Ja'far Siddiq ini yang wali ini, beliau terbang lewat udara. Nah, jadi
ketiga serangkai ini para kekasih Allah SWT. Nah, beliau punya mantu yaitu ini Eyang Syekh Abdul Jabbar. Beliau ini masyhur juga disebut katanya Eyang Lembang, karena beliau itu seorang sayyid dari Palembang, seorang habib dari Palembang. Ya, mudah-mudahan kami semua di sini berziarah setelah sebelumnya ke Eyang dalam haji pamutihan Lemah Suci Negara Tengah Pakuan Cibaligo Cihanjuang, kemudian ke Eyang Cipancar atau Sunan Pancar, kemudian ke Hadratus Syekh Ahmad Syaibul Wafa atau Abah Anom, dan Hadratus Syekh Abdullah Mubarak bin Muhammad Syariah Abah Sepuh, berikut manakiban Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir di sana, dan sekarang lokasi terakhir untuk saat ini adalah ya di sini di Gunung Haruman Cibiuk, yaitu kami berziarah ke Eyang Wali, walaupun kami mungkin sepertinya tidak akan ke sana. Insyaallah beliau tahulah kalau kedatangan kami cukup kepada mantunya saja. Ziarah kami, semoga ini menjadi wasilah Allah SWT mengijabah segala maksud dan tujuan kami, baik urusan dunia ataupun urusan akhirat kami. Semoga kami bahagia, mulia, selamat dunia dan akhirat. Ala hadinnya wa qul bismillahil fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin ya Allah rabbal alamin. Mungkin untuk sementara sekian dan demikian. Kami selalu berusaha dengan ziarah kami ini mendekatkan diri kami kepada orang-orang yang bersih, orang-orang yang suci, yang dimuliakan Allah Ta'ala. Sementara kami ini orang-orang yang kotor, yang hina, yang dina, yang rendah, yang bodoh, yang tidak tidak punya apa-apa. Jadi kami ini saking mawas dirinya seperti itu, maka mencari wasilah, mencari asbab agar kami bisa wusul, bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami wal habibul ladzi turja syafa'atu likul yaulin minal awali muqtahimi. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim ya rabbi bil mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa sahbihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Para pemirsa yang budiman yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan yang sungguh berbahagia ini kami beserta rombongan dari pesantren Ashraf Al-Qadiri alhamdulillah bisa mengunjungi ke pemakaman salah satu wali Allah Subhanahu wa taala di Gunung Haruman ini. Mudah-mudahan kunjungan kami ke sini, silaturahim kami ke sini mendapatkan satu keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan satu kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa mendapatkan kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka semua. Tentu karena kita adalah makhluk yang dhaif, manusia yang lemah dan banyak penuh dengan kesalahan, wajib bagi kita senantiasa mengikuti para wali Allah Subhanahu wa taala yang sudah terbukti kemuliaannya. Nah, di sini ketika kami berkunjung ke makam beliau-beliau ini, berharap besar kepada beliau, Allah Subhanahu wa taala bisa menurunkan keberkahan kepada kami semua. Mudah-mudahan kami semua beserta pesantren Ashraf Al-Qadiri mudah-mudahan dapat kemuliaan, keberkahan
dari Allah Subhanahu wa taala, melalui keberkahan para wali yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Demikian dari kami, mudah-mudahan bisa bertemu kembali. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.